Pengertian kebutuhan tenaga kerja manajerial internasional. Masalah kepegawaian yang dihadapi manajer SDM internasional dapat dibagi menjadi dua kategori yang luas. Salah satu dari kategori ini adalah merekrut, pelatihan, dan mempertahankan karyawan manajerial dan eksekutif. Kategori yang lain adalah merekrut, pelatihan, dan mempertahankan karyawan non-manajer seperti pekerja kerah biru produksi dan staf kantor kerah putih. Karyawan manajerial, isu-isu strategis dan pembangunan adalah dasar penting. Untuk pekerja dan manajer, perbedaan budaya politik dan hukum kondisi antar negara-negara mungkin lebih penting. Ukuran tugas perekrutan, pelatihan, dan mempertahankan manajer tergantung pada keterlibatan perusahaan internasional. Jelas kebutuhan perusahaan dalam tahap awal internasionalisasi seperti langsung pengekspor yang jauh lebih kompleks dan komprehensif dari orang-orang yang menghadapi MNC dengan luas investasi di banyak negara. Sistem perekrutan merekrut perusahaan yang secara aktif mencari manajer yang berkualitas dan profesional lainnya untuk kemungkinan penempatan posisi di organisasi lainnya. Sebuah perusahaan kadang-kadang mungkin menemukan itu berguna untuk merelokasikan fasilitasnya menjadi lebih dekat ke kolam karyawan yang memenuhi syarat. Hal ini biasa untuk perusahaan multinasional besar untuk mempekerjakan lulusan perguruan tinggi baru untuk tugas asing langsung. Beberapa perusahaan namun akan mempekerjakan lulusan baru yang mereka akhirnya berminat untuk kirim ke luar negeri dan dalam jangka pendek memberikan lulusan tugas-tugas domestik. Terutama menarik adalah lulusan dengan keterampilan bahasa asing, pengalaman perjalanan internasional, dan jurusan bisnis internasional atau bidang terkait. Seleksi. Setelah kumpulan manajer yang telah teridentifikasi, manajer sumber daya manusia harus memutuskan mana orang dari kumpulan yang adalah yang terbaik yang memenuhi syarat untuk tugas. Para kandidat yang paling menjanjikan berbagai karakteristik berikut: kompetensi manajerial, keterampilan teknis dan kepemimpinan, pengetahuan tentang budaya, yang pelatihan, pendidikan formal, pengetahuan tentang pasar host dan budaya dan bahasa, dan beradaptasi dengan situasi yang baru, kemampuan untuk menangani secara bersamaan dengan menyesuaikan diri dengan pekerjaan baru dan lingkungan kerja, menyesuaikan untuk bekerja dan menyesuaikan diri untuk budaya nasional baru. Pelatihan atau training adalah instruksi yang ditunjukkan untuk meningkatkan keterampilan khusus yang berhubungan dengan pekerjaan dan kemampuan. Pengembangan atau development adalah pendidikan umum yang berkaitan dengan mempersiapkan manajer untuk tugas baru dan atau posisi tingkat yang lebih tinggi. Penilaian kinerja dan kompensasi. Penilaian kinerja atau performance appraisals atas manajer pada perusahaan bisnis internasional harus didasarkan secara jelas. Memahami tujuan untuk operasi luar negeri, anak perusahaan sukses di pasar luar negeri matang dan stabil akan memiliki tujuan yang berbeda daripada sebuah operasi startup tumbuh tetapi pasar tidak stabil. Sebenarnya, dalam menilai kinerja manajer, perusahaan dapat mempertimbangkan penjualan, margin keuntungan, pertumbuhan pangsa pasar, atau tindakan lainnya, atau indikator yang dianggap penting. Jika anak perusahaan telah mengalami masalah, kinerja mungkin lebih tepat ditaksir dari seberapa baik manajer telah membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kompensasi untuk menebus perbedaan dramatis dalam uang penilaian standar hidup, norma-norma gaya hidup, dan seterusnya. Ketika manajer pada tugas-tugas jangka pendek di luar negeri, gaji negara asal mereka biasanya tetap tidak berubah. Jika tugas asing terbatas atau jangka panjang, kompensasi secara rutin disesuaikan untuk memungkinkan para manajer untuk menjaga rumah mereka standar hidup. Penyesuaian ini penting terutama jika seorang manajer ditransfer dari tempat rendah ke lokasi biaya tinggi atau dari sebuah negara dengan standar hidup yang tinggi untuk satu dengan standar hidup yang lebih rendah.
Titik awal dalam diferensial kompensasi adalah tunjangan biaya hidup yang ditunjukkan untuk mengimbangi perbedaan dalam biaya hidup di rumah dan negara tuan rumah. Tenaga kerja. Hubungan tenaga kerja adalah merupakan suatu hubungan yang timbul antara pekerja dan pengusaha setelah diadakan perjanjian sebelumnya oleh pihak yang bersangkutan. Hubungan tenaga kerja di negara tujuan mencerminkan kondisi hukum, budaya, struktur, sosial, dan ekonomi negara tersebut. Hubungan tenaga kerja merupakan masalah yang kompleks bagi manajer SDM dan sering ditangani oleh Departemen